Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang mulia Rais Suriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten Kiai Ahmad Syatibi Hambali, yang kami hormati Khatib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Ahmad Said Asrawi, yang kami hormati Gubernur Provinsi Banten Bapak Andra Soni, yang juga baru saja naik pangkat dari Mustasar MDC menjadi Mustasar PWNU. Alhamdulillah, ini kalau tentara langsung naik 3 bintang, 2 bintang. Alhamdulillah. Yang saya hormati jajaran teman-teman dari para pengurus baik PBNU, PWNU, Provinsi Banten, PBNU, se-Provinsi Banten. Saya datang dari bersama dengan Wakil Ketua Umum Kiai Amin Said Husni, salah seorang ketua Kiai Majdi Malik. Ini sekarang punya jabatan khusus beliau, bukan hanya ketua biasa, tapi ketua tua. Karena beliau yang paling tua di antara ketua-ketua. Wakil Sekjen Gisela Sari Bunau, dan saya hormati Ketua Panitia PWNU Provinsi Banten, Saudara Habib Gunawan, yang saya hormati Ibu Bupati Serang, yang juga Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Serang, Ibu Hati Zakia. Insyaallah. Ini juga pertanda istimewanya Banten bagi Nahdlatul Ulama, penanda istimewanya Banten. Hari ini kita melantik PWNU Provinsi Banten di tengah-tengah bulan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ini Masya Allah, proklamasi hari ulang tahun proklamasi ke-80 tahun 2025 di bawah Presiden 08 ulang tahun proklamasi 80. Jadi ini ya cocok, apalagi disambut hujan yang menurut kekuatan dunia tadi menjadi waktu mustajabnya doa. Masya Allah, amin. Dan Banten ini juga merupakan tempat yang monumental bagi Nahdlatul Ulama, karena dalam muktamar ke-38, muktamar tahun 1938 di Menes, Banten, pertama kali para kiai mempersilahkan 2 orang nyai untuk berpidato di depan para kiai beserta utama. Ini luar biasa. Di depan, kalau sekarang Mubalighah
daiyah, perempuan-perempuan sudah biasa. Waktu itu masih aneh sekali. Di tengah-tengah hadirin yang kiai-kiai laki-laki semua, ada 2 orang nyai perempuan yang dipersilakan berpidato di depan kiai-kiai itu, yaitu Nyai Buraisih dan Nyai Siti Farah. Di dalam pidato itu, akhlak, alhamdulillah, 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 masya Allah. Dan di dalam pidatonya seorang nyai menyampaikan permintaan atau bahkan tuntutan agar kaum perempuan diberi hak yang setara untuk memperoleh agar kaum perempuan diberi hak yang setara untuk memperoleh pendidikan. Dan pidato itu yang menjadi titik awal, menjadi awal mula penanda suatu proses hingga berdirinya Muslimat Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Sekarang Bupati Serang dapat bupati ketua MC Muslimat. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Kamu jangan Pak hadirin yang saya hormati, Masya Allah, di tengah-tengah hujan yang lebat ini saya menyaksikan sekian banyak orang dengan antusias mengikuti prosesi pelantikan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama Provinsi Banten ini. Di tengah hujan yang begitu deras, Masya Allah, dan guntur yang meledak-ledak, mungkin itu sudah banyak yang basah kuyup karena kebocoran tendanya, tetapi semua tetap anteng, setia, berkumpul bersama-sama pada kesempatan ini. Alhamdulillah. Saya hanya melihat ini sebagai satu pertanda. Ini menandakan bahwa Bapak Ibu saudara sekalian semua yang hadir dengan segala susah payah yang mendukung, menyokong pelantikan PWN Provinsi Banten ini, semuanya adalah orang-orang baik minal akhyar. Karena dinyatakan oleh Habib Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah Jam'iyatul Aman wal Ihsan, Jam'iyatul Adli wal Aman. Ini adalah perkumpulan yang berkeadilan dan perkumpulan yang memberikan keamanan. Wal Islah wal Ihsan, ini perkumpulan yang memperbaiki dan melaksanakan kebajikan-kebajikan. Wa innaha hilwatun li afwahil akhyar wa hussatun. Gimana itu? Wa hussatun li gulasimil asrar. Dan Jam'iyah ini terasa manis di mulut orang-orang baik, dan akan terasa seperti kelelawar, seperti ganjalan di tenggorokan bagi orang-orang yang jelek. Bahwa semua pertemuan berkumpul di sini, ini adalah orang-orang yang merasakan Jam'iyah Nahdlatul Ulama terasa manis di mulut kita. Dan itu menandakan bahwa semua ini adalah orang-orang baik, insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Saya mengucapkan selamat
kepada jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten yang baru saja dilantik, termasuk mustasyarnya ini. Alhamdulillah, saya ingin mengingatkan bahwa pelantikan yang dilaksanakan dengan baiat tadi, pelantikan yang dilaksanakan dengan baiat ini menandai bahwa tanggung jawab kita semua sebagai pengurus ini bukan hanya tanggung jawab dunia saja. Pak Hafiz Gunawan nanti bukan hanya ditunggu laporan pertanggungjawaban pada saat konferwil yang akan datang, bukan hanya itu. Tapi ingat, setiap orang di antara kita akan diminta pertanggungjawaban di yaumul hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua sudah berani berbaiat. Bayatu ala sam'i wa ta'ah. Bayatu ala sam'i wa ta'ah bil jihadi ala tariqati Nahdlatul Ulama. Kita sudah bersumpah berbaiat untuk setia, sam'an wa ta'atan, untuk berjihad di jalan Nahdlatul Ulama. Lihat di kalimatillah allati hiyal ulya bi qiyadati ulama ahlus sunnah wal jamaah. Berjuang untuk meluhurkan, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah yang luhur di bawah kepemimpinan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Maka saya mengucapkan selamat dengan doa, semoga mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan tugas. Dan dalam hati saya batin rasain dulu, rasakan akibatnya. Karena saya ini sudah jadi ketua umum, sudah di baiat hampir 3,5 tahun yang lalu lebih, dan saya sudah merasakan akibatnya di baiat menjadi pengurus. Jadi nanti silakan merasakan akibatnya kita baiat. Karena ini adalah beban tugas yang memang tidak ringan. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan bimbingan dan juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan tugas-tugas kita. Kepada segenap warga Nahdlatul Ulama yang hadir maupun yang sekarang mungkin melihat di siaran-siaran langsung di YouTube dan sebagainya, saya ingin mengingatkan seruan dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari. Udkhuluha bil mahabbati wal widad. Wahai saudara-saudaraku, masuklah kalian ke dalam Nahdlatul Ulama ini dengan kasih sayang dan cinta. Bil mahabbati wal widad, kasih sayang dan cinta. Apapun perbedaan di antara kita, mungkin kita berbeda pendapat, mungkin berbeda pendapatan, mungkin kita berbeda kepentingan, mungkin berbeda wawasan. Apapun yang terjadi, kita harus terus bersama di dalam jamiah ini bil mahabbati wal widad, dengan kasih sayang dan cinta. Jangan saling jengkel, jangan saling marah, jangan saling mencaci. Apa diwaliyadillah, summa waliyadillah, jangan sampai saling bermusuhan. Semua yang ada di antara kita, apapun itu, ini adalah pergaulan di antara saudara. Kita adalah saudara yang mustahik, yang berhak, bahkan berkewajiban
untuk saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain. Bil mahabbati wal wida. Ya, wah, bagaimana itu? Bil mahabbati wal wida wa apa namanya? Wal ulfati wal ittihad. Masuk dengan berukun dan bersatu. Ini jelas. Wal ittisali bil arwah wal ajsad. Dan kita harus saling menyambung bukan hanya secara fisik seperti ini saja, tapi kita harus saling menyambung dengan roh-roh kita satu sama lain. Kita sering berkumpul-kumpul, bersatu, menyambungkan diri satu sama lain dengan jasad-jasad kita. Dari waktu ke waktu ada yakinan, hajatan, selamatan, dan lain sebagainya kita berkumpul-kumpul. Dalam pelantikan PWNU ini kita berkumpul sekian banyak orang. Tapi ini harus kita tambah dengan ikatan di antara hati. Dengan menyambungkan roh kita satu sama lain. Nah, caranya bagaimana? Ini yang saya titip, tolong diamalkan ya. Ibu-ibu, siap saya titipi amalan, siap Bu? Siap ya, bapak-bapak siap? Siap. Saya titip amalan. Tolong hadiahkan Fatihah. Hadiahkan Fatihah kepada semua pemimpin Nahdlatul Ulama, kepada semua masyayikh Nahdlatul Ulama, semua ulama Nahdlatul Ulama, semua pengurus Nahdlatul Ulama, semua kader-kader Nahdlatul Ulama dan segenap warga Nahdlatul Ulama. Kita hadiahkan Fatihah sekurang-kurangnya sehari sekali saja. Sehari sekali. Bu, tiap hari sekali hadiah Fatihah sekali aja, tidak usah banyak-banyak. Hadiah Fatihah sehari sekali, satu kali bacaan Fatihah kita hadiahkan kepada siapa? Semua pimpinan NU, masyayikh, para sesepuh, para tokoh NU, para pengurus NU, para ulama NU, para kader-kader NU, dan segenap jamaah NU seluruhnya. Itu nanti insya Allah mudah-mudahan yang bisa menyambungkan di antara roh-roh kita satu sama lain. Amin. Sekali-kali. Kalau ada yang bilang tidak sanggup, ya sudah seminggu sekali. Kalau seminggu sekali nggak sanggup, bangetan. Itu juga kebangetan. Tapi ini penting supaya kita tersambung secara rohani. Bapak Ibu, kita semua, seluruh warga Nahdlatul Ulama, lebih-lebih kader-kader, lebih-lebih para pengurusnya, kita semua mendapatkan beban tanggung jawab untuk selalu hadir di tengah-tengah lingkungan kita. Sebagaimana tadi ayat yang dikutip oleh Suriah, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Kita ini dijadikan sebagai umat yang tengah. Artinya apa? Berada di tengah-tengah semuanya. Supaya menjadi siwaja itu menjadi saksi. Menjadi saksi itu artinya hadir dan terlibat. Maka di dalam keadaan apapun kita harus selalu hadir dan terlibat bersama dengan kita. Dalam masalah apapun, baik itu masalah di lingkungan kelurahan desa kita masing-masing, masalah di lingkungan kecamatan, sampai kepada masalah dan persatuan di tingkat nasional, kita harus selalu hadir dan berkontribusi menyumbang upaya yang bermanfaat, yang membawa maslahat bagi semuanya. Upaya yang bermanfaat, yang membawa manfaat bagi semuanya. Ya, nah ini penting. Bahkan sampai dengan
persatuan internasional, kita juga harus hadir dan menyumbangkan hal-hal yang membawa maslahat dan memberi manfaat yang nyata, insya Allah. Apalagi Bung Karno kemarin berwaktu upacara peringatan proklamasi di istana diputarkan visi dari para pemimpin bangsa, dimulai dengan Bung Karno. Bung Karno mengatakan pada waktu itu, with Pancasila, the 5 principles of the nation, we seek to build a better world. Ini yang disampaikan oleh Bung Karno. Dengan Pancasila, 5 dasar negara ini, kami ingin membangun satu dunia yang baru, dunia yang lebih baik lagi. Itu yang dikatakan oleh Bung Karno. Maka kita juga tidak boleh lalu tidak peduli dengan apapun yang menjadi masalah di tengah-tengah kehidupan kemanusiaan sebelumnya. Sekali lagi, saya meminta, dan ini merupakan sebetulnya tanggung jawab dasar kita, bahwa setiap orang kader, apalagi pengurus, kader Banom ini, ya, Muslimat NU, Ibu Bupati, ya, Pak Tayat, Ansor dengan bangsernya, Ibnu PPNU dan lain-lain, semua harus siap hadir di tengah masyarakat, siap mengabdi, siap menyumbang, siap berkontribusi untuk kemaslahatan bersama, insya Allah. Alhamdulillah. Karena itu, semoga hari ini sungguh menjadi hari yang membawa berkah bagi kita semua. Semoga Nahdlatul Ulama ini terus dikaruniai kekuatan untuk bisa terus berkembang lebih baik lagi, untuk bisa menyumbang lebih banyak, lebih besar, lebih maslahat lagi bagi bangsa dan negara. Allahumma amin. Terima kasih. Allahumma sholli ila aqdil tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsanal jaza. Terima kasih Al-Mukarram Bapak Haji Yahya Khalil Saquf, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.